Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jamaah subuh Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Apabila kita menyimak generasi muda saat ini, maka kita ini sangat prihatin. Banyak generasi muda yang sudah tercebur ke dalam lembah kemaksiatan, bahkan masih banyak anak-anak yang di bawah umur sudah terjebur ke dalamnya karena lingkungan yang tidak mendukung, karena keluarga yang tidak mendukung, dan karena masalah-masalah lain yang berhubungan dengan sosial dan lain sebagainya. Kita sering melihat tayangan di layar televisi ataupun di surat kabar, seorang wanita tega membunuh suaminya, seorang suami tega membunuh istrinya, kemudian anak-anak di bawah umur sudah terkena kejahatan seksual dan sebagainya. Mengapa ini semua terjadi? Kembalinya adalah kepada diri kita masing-masing, terutama kepada keluarga. Sudahkah kita ini melaksanakan amanat Allah? Surat At-Tahrim ayat 6 yang saya bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, perhatikan dirimu, peliharalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naro, dari jilatan api neraka. Ini sangat penting kita perhatikan. Sudahkah diri kita dan keluarga kita ini hidup secara islami, terhindar dari hal-hal yang bersifat maksiat dan sebagainya? Kadang-kadang ada film-film yang sebenarnya itu tidak pantas ditonton oleh anak-anak, orang tua justru menyimpannya dan sering ditonton berdua dengan istrinya. Tidak apa-apa kalau tidak ada anak-anak yang melihatnya, karena itu misalnya tentang hubungan keluarga dan sebagainya. Tapi suatu hari sang orang tua pergi, anaknya buka-buka, loh ini kok ada video gambarnya lucu gini, kepingin tahu, akhirnya melihat, mengundang teman-temannya, terjadilah peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan. Nah, demikian ini semuanya merupakan keprihatinan kita. Kita harus prihatin terhadap yang demikian ini. Jadi kalau mempunyai sesuatu yang sifatnya itu berbahaya, janganlah ditunjukkan kepada anak-anak kita. Kalau perlu ya nggak usah nyimpen yang begitu-begitulah, karena ini kepentingan anak-anak kita, bukan kepentingan diri pribadi saja, tetapi kepentingan masa depan bangsa. Seorang penyair dari Mesir yang bernama Mustafa Al-Ghulaya ini pernah mendendangkan sebuah syair yang sangat indah. Subhanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Tetapi para jamaah, bagaimana mereka dapat kita jadikan pemimpin di hari esok kalau bekal mereka itu belum sempurna? Ketika seorang pujangga Mesir yang bernama Dr. Yahya Al-Haq itu mendapatkan gelar doktor dari
salah satu lembaga ilmiah di Jerman. Dia saat itu berpidato di depan rakyat Mesir yang katanya ini terjadi kira-kira tahun 80-an. Seorang pujangga ini berkata bahwa saat ini muncul generasi yang aneh. Generasi yang aneh yang bagaimana? Yang menurut penuturan pujangga dan diplomat yang bernama Yahya Al-Haq tadi mengatakan bahwa generasi yang aneh tersebut adalah generasi yang berhaluan atau berasal atau berpendidikan atau berkiblat pendidikannya kepada barat dan terjauh dari agama. Nah ini, jadi mereka ini generasi yang terpengaruh oleh pendidikan barat dan melupakan Islam. Akibatnya mereka ini memiliki sifat-sifat yang aneh. Misalnya tidak sopan dengan orang tua, kemudian merasa dirinya lebih pintar. Lalu kalau mendapatkan kesempatan mereka melupakan orang lain. Kata Dr. Muhammad Rashid Ridho, dia mengatakan bahwa akibat dari mereka-mereka yang demikian ini, maka kalau mereka itu menjadi pejabat, maka jadilah pejabat yang hanya mementingkan dirinya sendiri, menumpuk kekayaan materi dan kesenangan yang menjadi pokok pikirannya. Jadi kalau mau jadi pejabat atau mau jadi punya jabatan tertentu, pikirannya itu nanti kalau saya menjabat ini, saya mendapat keuntungan seperti ini, kemudian begini dan seterusnya. Tidak memikirkan untuk kemaslahatan umat, tetapi untuk mementingkan pribadinya, keluarganya atau kelompoknya, dengan tidak memperhatikan bagaimana nasib dari rakyat yang dipimpinnya. Bagaimana pemecahannya ini? Pemecahannya adalah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Memang di akhir hayat Nabi, beliau bersabda di depan orang banyak, kira-kira 114.000 jamaah yang mengikuti ibadah haji yang dinamakan haji wada, haji perpisahan yang dilakukan oleh Nabi dengan para sahabat, sejumlah lebih kurang 114.000 jamaah. Saat itu beliau berpidato cukup panjang dan diulang-ulang, lalu dikatakan, sudahkah saya sampaikan? Lalu di akhir pidatonya beliau bersabda bagi yang hadir supaya menyampaikan kepada sahabatnya, saudaranya yang tidak hadir. Di antara isinya itu adalah beliau katakan, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi la tadillu ba'di, kitab Allah wa sunnati. Telah kutinggalkan sesuatu yang apabila engkau berpegang teguh kepada sesuatu itu, maka engkau tidak akan tersesat sesudahku, yaitu kitab Al-Quran dan sunnahku. Jadi kalau kita ini berpegang kepada Al-Quran dan sunnah, maka pasti selamat. Itu sudah kuncinya. Kalau itu kita lepaskan, ya lepas. Nah, bagaimana mendidik keluarga kita, mendidik generasi kita ini dengan pendidikan Al-Quran? Bagaimana saya katakan, Nabi dan para sahabat itu letak kemenangannya ada pada pengamalan, penghayatan dan pemahaman serta pengamalan Al-Quran yang mulia itu. Al-Quran bukan hanya disimpan, bukan hanya dipampang sebagai hiasan, tetapi merupakan
way of life mereka, pandangan hidup mereka. Di mana saja mereka berada, Quran itu melekat di dalam otak mereka, di dalam hati mereka, dan diimplementasikan atau diaplikasikan dalam kehidupan mereka. Nah, di dalam surat Maryam ayat 12 sampai dengan 14 itu disebutkan bagaimana kita mendidik anak-anak kita ini. Ya Yahya khudil kitaba bi quwwatin wa atainahul hukma sabiyya. Wahai Yahya, ambillah kitab. Maksudnya ini kitab suci. Al-Quran itu kalau sekarang zaman Nabi Muhammad ya Al-Quran. Ambillah kitab. Maksudnya adalah jadikanlah ia sebagai pegangan. Bikuwatin dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan. Wa atainal hukma sabiyya, dan kami, maksudnya itu Allah, telah memberikan kepada Yahya hikmah atau pengetahuan ketika dia masih kanak-kanak. Jadi masih kanak-kanak itu sudah kita kenalkan dengan Al-Quran dan kita kenalkan dengan ilmu pengetahuan. Sebab kalau masih kanak-kanak itu sudah mengetahui Al-Quran, maka ketika ia melihat suatu kejadian, ia teringat kepada Al-Qurannya. Misalnya ada gunung meletus, ini kejadian alam, merupakan kiamat sughra, kiamat kecil saat ini di negeri tercinta Indonesia ini. Bayangkan apa anak kiamat kecil itu di Wasior, Papua, banjir bandang melanda, ratusan jiwa meninggal. Kemudian di Gunung Merapi, namanya saja Gunung Merapi yang mengeluarkan api, hampir setiap saat, cuma besar kecilnya itu tergantung situasi. Itu kalau manusia tidak bisa menjaganya, saluran-saluran lahar, lava, lahar dan sebagainya itu tidak diatur, ya. Kan kita mengenal kalau ada gunung berapi itu ada lava, ada lahar, ada debu dan sebagainya. Ini kalau dirusak oleh manusia sistemnya itu, maka bisa memacu untuk lebih cepat atau lebih besar gempanya. Nah, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Apakah mereka tidak melihat bagaimana gunung itu ditinggikan, bagaimana bumi terhampar luas? Ini semuanya mengasah otak kita supaya memperhatikan. Sehingga kalau terjadi demikian, orang tahu, oh ini kejadian alam, ya, merupakan suatu ujian dari Allah dan juga merupakan koreksi diri kita. Mungkin kita dalam memelihara alam ini kurang baik. Banyaknya pohon-pohon yang ditebangi seperti di Papua itu menyebabkan banjir yang sangat besar. Kemudian Merapi belum selesai mentawai diguncang tsunami, belum hilang kepedihan. Gunung Semeru di Jawa Timur pun mulai batuk-batuk. Belum lagi terasa hilang susahnya ada sebuah pesawat yang mengirim bahan makanan untuk bencana jatuh. Ini cobaan, bermacam-macam cobaan. Semuanya ini menuntut kesabaran kita dan koreksi diri kita. Mungkin ada kesalahan apa yang terjadi. Setiap musibah kalau kita terima dengan sabar, itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil yang ada pada diri kita. Juru kunci Gunung Semeru yang namanya Mbah Marijan tetap tegar dan dengan semangatnya menjaga Gunung Semeru, walaupun dia sadar kekuatannya kekuatan manusia hanyalah kecil belaka dibandingkan kekuasaan Allah. Kalau gunung pun meletus, dia tak mampu lagi untuk menghindarinya. Tapi dia berkata kepada orang-orang yang memanggil dan mengevakuasinya, dia katakan, saya mau meninggalkan tempat ini kalau sudah selesai sholat maghrib.
Dan ternyata pada saat sholat maghrib itulah dia diambil Allah untuk menghadap kepadanya, nyawanya dicabut oleh malaikat Israel. Nah, ini salah satu contoh bahwa manusia itu tidak punya kemampuan apa-apa. Hebatnya bagaimana kalau Allah sudah mentakdirkan meninggal ataupun terkena bencana, ya sudah, tidak mampu kita menolaknya. Maka di masa kecil sudah diketahui Al-Quran, sudah dikenalkan Al-Quran, maka dia akan hidup lebih tenang daripada yang tidak punya kitab suci. Kemudian sifat apa lagi yang kita sampaikan, kita ajarkan kepada anak-anak, yaitu lanjutan dari ayat tersebut. Wa kana min ladunna wa zakatan wa kana taqiyyan. Dan sifat kasih sayang. Loh, ini anak-anak itu kita tanamkan sifat kasih sayang. Jangan sampai anak-anak kita ini tidak punya kasih sayang. Akibatnya apa? Mudah membunuh, mudah berkelahi. Kalau anak kita itu sejak kecil sudah senang berkelahi, harus kita jaga itu. Jangan sampai emosinya dilepaskan begitu saja, nanti bisa-bisa jadi pembunuh berdarah dingin seperti Rian itu ya. Bunuh sak pirang-pirang enak tenang saja. Ditanya polisi ya, walaupun pada akhirnya dia mengatakan bertaubat, tapi itu kelihatan kalau berdarah dingin, tidak ada rasa seperti menyesal, sedih dan sebagainya karena membunuh. Nah, ini nanti kalau ditayangkan terus akan muncul rian-rian yang lain. Jadi seharusnya pembunuhan dan sebagainya tidak perlu ditayangkan. Ya hanya diberitakan begitu saja, nggak perlu ditampakkan. Itu kalau ditampakkan ditiru orang. Buktinya ada berita mayat potong 3, esok muncul lagi mayat potong 9, esok lagi muncul mayat potong 10, potong 13 dan seterusnya. Agak pinter orang. Apalagi ada tayangan itu yang menceritakan bagaimana seorang penjahat itu masuk rumah, mencongkel pintu ini. Bagi maling itu pelajaran itu, wah ayo begini besok kan. Gitu. Seharusnya itu rahasia kepolisian. Jangan dibuka kepada masyarakat umum. Makanya anak-anak kita itu kita ajarkan ini, wa khanana min ladunna wa zakata wa kana taqiyya. Sifat kasih sayang dari sisi kami, artinya dari sisi Allah diberikan sifat kasih sayang. Wa zakatan dan kesucian. Wa kana taqiyya, dan adalah Yahya itu, Nabi Yahya maksudnya seorang yang bertakwa. Jadi sifat kasih sayang, sifat kesucian, kebersihan ini, dan sifat ketakwaan ini diajarkan kepada anak-anak. Bagaimana anak-anak itu bisa berhati suci. Kalau bermain, walaupun permainan jangan wujui ya ini. Dari permainan anak-anak itu bisa dilihat anak ini nanti suka wujud apa enggak. Ini bisa dilihat dari permainan di sekolah atau pembagian buku, pembagian seragam dan sebagainya. Ini bisa dilihat anak-anak nanti yang calon nakal ya, calon koruptor itu sudah terlihat itu. Contohnya bagaimana kalau mereka itu diberi makan, misalnya ayo buka bersama di sekolah, teman-temannya diberi semuanya, ada yang suka ngambil bagian temannya, ikannya dicuri, wah itu ya harus diantisipasi itu, jangan dibiarkan terus. Nanti kalau jadi pejabat bahaya itu. Kalau sifat itu tidak dihilangkan sedikit demi sedikit. Ya, ada anak yang begitu melihat kotak dibagi-bagi, karena dia itu suka telur, telurnya diambil, taruh di berkatnya sendiri. Ternyata setelah ngumpul beberapa butir, diedarkan sama temannya, tarik dulu, mana kotakku? Dia nggak tahu, diedarkan ke sana pada jamaah yang lain. Dia kenapa kok tanya? Sudah saya kumpulkan banyak telurnya. Ini contoh anak nakal ini. Nanti kalau jadi pejabat yang nakal anak itu. Ini jadi jadilah anak yang penuh kasih sayang,
suci, murni, ikhlas dalam bekerja dan bertakwa. Kemudian yang ke-14 yaitu ayat 14, pendidikan berikutnya, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaron asiyya. Dan Yahya adalah seorang yang menghormati kedua orang tuanya. Dan Yahya bukanlah orang yang sombong dan bukan pula orang yang durhaka. Loh ini, jadi kita didik anak-anak kita itu agar menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini sulit dilakukan kalau orang tuanya dulunya tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini sulit untuk mendidik anaknya jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan jangan sampai terlintas sifat sombong atau memamerkan kebaikannya kepada orang lain. Dan juga tidak boleh berbuat maksiat atau durhaka menentang Allah. Ini kita ajarkan kepada anak-anak kita sejak kecil, sejak mereka itu masih kanak-kanak. Nah, para jamaah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita itu bisa mentransfer pendidikan Al-Quran ini ke tengah-tengah anak-anak kita. Monggo barangkali ada interaktif dari bapak-bapak dan saudara-saudara. Ini generasi mudanya sudah ada ini, tapi tidak banyak ini Pak Jalal ya. Iya, ini kapan tuh kajian di Mujahidin itu dibanjiri anak-anak muda? Kok tidak pernah saya lihat ini ya. Kenapa permasalahannya Pak Agus kira-kira ya? Setiap pengajian apa saja, materi apa saja itu kok anak mudanya jarang. Nggak tahu nanti kalau ada pengajian masalah semangat bertempur melawan musuh gitu mungkin banyak ya. Saya persilakan, monggo interaktif. Bapak, monggo. Sudah lama nih tidak jumpa ini, tapi bulan puasa ini ya. Ayo. Tambah di raya. Silakan, mari kita berinteraksi untuk masalah-masalah pendidikan di tengah keluarga kita dan anak-anak kita. Silakan Pak Gus mengawali mungkin. Ya, silakan. Assalamualaikum. Nah, sekarang kan Pak, kejadian-kejadian yang beberapa bulan yang lalu itu hampir berurutan ya, yang kejadian alam dan lain-lain. Kelihatannya ada suatu tobat nasional Pak. Kan karena apa? Kejadian itu seakan-akan bersambung dari 6 tahun terakhir ini Pak. Kita penelitian tuh 6 tahun terakhir kejadian yang tidak ada berhentinya. Jadi tolong jadi cara bertobat secara nasional. Jadi dalam pengertian baik itu masyarakat atau pejabatnya yang sering berkata tidak benar apa kata yang sebenarnya Pak. Jadi tolong itu dari masjid se-Indonesia itu Jumat yang datang itu menyatakan bahwa bersalah lah itu. Jadi sudah berhenti itu terjadi karena kelihatannya akan bersambung terus Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Gus. Jadi ini ada unek-unek di dalam hati sebagian masyarakat. Kenapa kejadian kok bersambung dan berlanjut? Apa salah dan dosa kita sehingga kejadian itu terjadi berlanjut terus tanpa henti-henti? Nah, bisa juga kita ini harus mengoreksi diri. Makanya tadi saya katakan kita harus prihatin dan mengoreksi diri. Apa kesalahan kita? Kalau memang kita itu bersalah, mari kita perbaiki. Dan kalau kesalahan itu bersifat nasional, ya bertobat secara nasional. Bagi seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam ikut mendoakan, ikut beristighfar kepada Allah agar dosa-dosa kita, dosa-dosa para pemimpin kita diampuni dan ditunjukkan oleh Allah ke jalan yang benar. Ini sangat penting. Siapa tahu karena kesalahan, tapi kita tidak boleh menuduh begitu saja. Kalau tanpa bukti kita tidak boleh menuduh, tapi kita harus prihatin apakah karena kesalahan manusia. Kalau jelas kesalahan manusia itu lingkungan itu jelas salah. Banyaknya pohon-pohon yang ditebangi itu menyebabkan terjadinya banjir. Kemudian gunung pun demikian. Makanya Mbah Marijan mengistilahkan iki Gunung Semeru lagi duwe gawe.
tolong ojo diganggu ya. Itu kan kata-katanya, maksudnya itu jangan dirusak alam ini. Jadi gunung itu ada jalan keluarnya, apa namanya, api yang menyembur, api yang meleleh ya, lahar yang meleleh itu ada tempatnya apa, jangan diganggu, begitu mungkin maksudnya. Nah ini perlu Pak Agus, memang perlu kita bertaubat, taubat nasional bagi kita semuanya, terutama para pejabatnya. Ketika kita melihat di Jakarta banjir justru tambah besar dibanding tahun lalu, padahal sebelum pelantikan gubernur, ketika kampanye, gubernurnya kampanye akan membebaskan Jakarta dari banjir. Bagaimana kenyataannya loh. Ini semuanya dari sudut yang kecil aja sudah terlihat ini bahwa Jakarta itu banjir. Gubernurnya mengatakan, saya nanti kalau jadi gubernur berusaha agar tidak terjadi banjir, bahkan banyaklah janji-janjinya. Sampai dituntut oleh rakyat, mana janjimu dan sebagainya dan sebagainya. Loh, ini memang perlu kita ini jangan seperti kata pelecehan di dalam koran. Ketika anggota dewan sudah menjadi, rakyatnya menagih. Loh, mana janjimu? Jawabnya anggota dewan, tapi ini pelecehan ini ya, di surat kabar ini. Saya kan cuma berjanji, tak pernah berkata mau menepati janji. Ini adalah pelecehan ya. Mudah-mudahan anggota dewan kita tidak demikian, para pemimpin kita juga tidak demikian. Harapan kita, nah ini bagus. Mudah-mudahan memang betul begitu. Artinya mereka yang bersalah itu merasa bersalah dan mohon maaf kepada Allah. Kalau memang instansi yang salah itu secara nasional yang mengajak semua bangsa ini untuk tirakat, artinya apa ya, tirakat itu bahasa Jawa ya, bahasa Arabnya thariqah, menempuh jalan agama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mohon maaf, nah, itu penting. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Al-Ahzab ayat 70. Lanjutannya, yuslih lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah engkau berkata dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalan-amalan kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kamu. Ini. Jadi kalau kita ini beriman, bertakwa dan jujur, akan diselamatkan oleh Allah. Diperbaiki kesalahan kita, diampuni dosa kita. Monggo yang lain silakan. Apa? Monggo. Nah, monggo Pak Andi. Ya. Ini Ustaz. Kalau memperhatikan setiap hari kita di televisi itu kan banyak tayangan-tayangan sinetron atau permainan anak-anak yang sifatnya tidak mendidik bagi keluarga. Misalnya ditayangkan banyak perkalian di antara rumah tangga atau perkalian di antara permainan yang dilihat oleh anak-anak. Bagaimana menyiasati pada keluarga kita agar kita itu, keluarga kita tidak terjebak di dalam tontonan-tontonan yang selama itu banyak tidak mendidik bagi keluarga. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi kalau kita itu sedang menonton televisi di rumah, hendaklah mendampingi anak-anak. Jadi kalau perlu, misalnya anak-anak itu nonton di depan, kita itu di belakang mereka, sambil mengatakan, yang ini permainan jelek, ini jangan ditiru, ini bertentangan dengan agama, ini haram hukumnya, mengandung unsur riba umpamanya, ini mengandung unsur kemaksiatan, kebebasan wudhu, kebebasan bergaul laki dan wanita, ini pakaian yang dilarang oleh agama, harus ditunjukkan. Sebab kalau tidak, nanti anak-anak kita sudah punya duit, jahitkan baju sendiri, rok sendiri seperti artis-artis yang tampil itu. Karena waduh, ya memang orangnya cantik, bodinya ya seperti itu, lalu berpakaian seperti itu, waduh, bukan main. Anak-anak muda kok niru.
gadis-gadis itu waduh kok saya seperti itu. Makanya di zaman dahulu kan ada lagu diam-diam ku kunci kamar, ku berkaca berputar-putar, ku bergaya seperti putri raja. 17 sudah umurku, orang bilang gadis bertambah ayu ya, karena umurnya 17 kita merasa itu tiap hari kalau perlu bersolek. Nah, ini. Maka saat itu kita harus mengarahkan mereka kepada arahan yang benar. Jangan sampai dibiarkan. Anak-anak mudah sekali meniru. Coba anak-anak itu ada lagu baru di TV, seret pagi hari sudah hafal. Coba di sekolah diajari gurunya ngaji Al-Quran sampai seminggu gak hafal-hafal. Dihukum lebih gak hafal. Kenapa? Dorongan hatinya kurang padahal. Dorongan itu belajar agama itu kurang. Apa tak ganggu? Tapi lagu gak disuruh pun dia menghafalkan. Cepat hafal pagi harinya. Nah, itu. Ini anak-anak itu. Makanya kita harus bisa mengambil kesempatan yang baik itu. Jangan dibiarkan lepas. Allah memberikan Yahya pendidikan hikmah atau pengetahuan di saat masih kanak-kanak. Belajar at-ta'allumu bis-sighar kan naqsi 'ala al-hajar. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Terpahat selamanya. Anak-anak itu terpahat selamanya. Ketika masih kecil suruh menghafalkan insun itu besar nanti teringat. Almarhum Nurkholis Majid itu banyak hafalan Al-Qur'annya. Ketika ditanya oleh wartawan jawabannya karena masa kecilnya dahulu itu suka disuruh menghafalkan Al-Quran oleh keluarganya, oleh orang tuanya. Ini. Kalau tidak ya sulit menghafal ya, sebanyak satu ayat, satu surat pendek aja susah. Ya. Ini seperti pagi hari tadi subuh yang dibaca oleh Ustaz kita surat Al-Waqi'ah. Itu konon ceritanya almarhum Buya Hamka itu setiap pagi beliau membaca surat Al-Waqi'ah itu ketika mengimami di sholat di Masjid Al-Azhar sampai tamat itu, mulai dari idza waqa'atil waqi'ah sampai yang terakhir, ayat terakhir 2 rakaat itu. Membiasakan supaya jamaah yang mendengarkan juga hafal begitu ya. Ya walaupun tidak tiap hari tapi sering itu dibaca oleh beliau. Silakan yang lain mungkin. Pak Kohar, ini Bapak monggo silakan Mas. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Pak, di sini mau menanyakan kan kondisi saat ini kan para pemuda tentunya yang usia remaja sudah SMP SMA itu kan ketika diperintah orang tua terkadang bilang kok sudah gede kok diperintah kesini kan saya malu dan sebagainya. Untuk menghindari hal seperti itu bagaimana? Bagaimana? Di usia remaja SMP SMA itu kan ketika diperintah orang tua terkadang membangkang. Untuk mengantisipasi hal tersebut itu bagaimana Ustaz? Ya. Apa tadi Pak yang ditanyakan Pak? Kok kurang jelas itu? Apa? Mic-nya agak jauh ya? Ya, di kondisi saat ini putra putri baik SMP, anak SMA itu ketika diperintah orang tua kebanyakan kan mesti mengandalkan idealismenya sendiri. Jadi kebanyakan tidak patuh terhadap perintah orang tuanya. Oh. Untuk menghindari hal seperti itu agar tidak terjadi pada anak kita ataupun keponakan-keponakan kita itu bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Jadi anak-anak itu lebih mengandalkan ilmunya begitu daripada akhlaknya, begitu ya intinya. Ini harus kita biasakan bahwa anak-anak ilmu itu adalah dari Allah. Jangan kau menyombongkan ilmu yang kau miliki. Karena tadi dikatakan dalam Al-Quran tadi, walam yakum jabbarun asya, dan tidaklah dia itu seorang yang sombong lagi durhaka. Jadi ini kita ajarkan. Kita mendapat ilmu anak-anak, ilmu itu datangnya dari Allah. Kita bermohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahlah ilmu pengetahuan kami. Allah yang memberikan tambahan. Biar kamu diajari sampai mendengar. Kalau Allah tidak mengizinkan kamu, tidak memberikan ilmu kepada kamu, ya tidak bisa.
Kamu harus bersungguh-sungguh sambil meminta kepada Allah. Itu kita ajarkan kepada mereka. Lalu kalau mendapatkan nilai yang baik, mendapat kemajuan prestasi, jangan berbangga diri, tapi bersyukurlah kepada Allah. Kalau jatuh, jangan berkecil hati, bersabarlah minta tolong kepada Allah agar pada kali yang lain tidak gagal lagi. Nah begitu. Ini memang sulit. Interaktif yang demikian ini antara orang tua dengan anak itu nggak mudah karena lingkungannya tadi. Udah main bal-balan menang wis gak karu-karuan lupa sampai di rumah ada minuman nggak pakai bismillah, tangga aja sudah ini. Nah ini semuanya harus kita biasakan. Biasakanlah untuk berakhlak yang mulia di tengah anak-anak kita, maka anak-anak kita itu pun akan meniru kita. Jadi kata Rasulullah, ibda binafsik, mulailah dengan dirimu sendiri, baru kemudian mengajak kepada yang lain. Kita menyuruh anak-anak kita baca Al-Quran, kita tidak pernah baca Al-Quran, ya nggak bisa Pak. Kita nyuruh anak-anak kita sholat malam, kita tidak pernah sholat malam, ya nggak bisa. Kita menyuruh anak-anak sholat berjamaah, kita tidak pernah berjamaah, ya susah untuk melakukan yang demikian itu. Maka contoh dari orang tua bagaimanapun juga itu adalah sangat penting. Demikian para jamaah. Masih ada, silakan. Bencana alam ini Ustaz, ini terdapat pada surat Asy-Syu'ara, insyaallah. Ini yang saya tanyakan dihubungkan surat ke-26. Ini terjadi pada bencana ini terjadi pada tanggal 26. Ya. Jadi dihubungkan itu tanggal sama surat. Itu gimana Ustaz? Apa Anda syirik? Ya tidak perlu dihubungkan dengan itu ya, karena semua kejadian itu datangnya dari Allah. Entah kebetulan tanggal berapa, lo kok cocok dengan ayat ini, nggak ada hubungannya. Jadi kita bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan dan daya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah menghubung-hubungkan, mensakralkan hari ini, tanggal itu, nomor itu, tak perlu. Ini tidak di dalam ajaran tauhid kita diajarkan yang demikian ini, tapi semua kejadian itu datangnya dari Allah semata-mata. Kalau kita hubungkan, loh kok kebetulan cocok dengan ayatnya, ayat ke-26, kejadiannya tanggal 26 loh. Kenapa kok hanya terjadi di situ, kok gak di dunia seluruhnya? Kalau memang itu kebetulan dengan ayat 26, kenapa kok 26 hanya terjadi di Gunung Semeru saja? Kok tidak pada Gunung Sisilia di Italia, Gunung Mount Everest di India dan sebagainya? Kok hanya di situ saja, kenapa? Padahal ayat itu tidak ditujukan untuk Gunung Semeru, untuk seluruh alam. Ya, ini. Ya begitu Pak. Ya, jadi tidak perlu kita hubung-hubungkan, itu tidak benar. Gitu loh ya. Kok benar itu terjadi gitu? Kok hanya di situ, kok dari tempat yang lain? Padahal Al-Quran itu untuk seluruh umat, bukan hanya umatnya Mbah Marijan saja. Begitu. Jadi kalau dihubungkan, oh ini kok cocok dengan ayat ini, enggak. Di dalam ilmu tauhid hal itu dilarang. Tak boleh kita mendewakan Al-Quran, mendewakan ulama, itu pun tidak boleh. Hanya Allah semata-mata yang kita jadikan sebagai Tuhan kita. Nah ini begitu Pak ya, untuk menguatkan diri kita, jangan percaya angka-angka dan sebagainya itu tidak diperbolehkan, untuk dipercaya. Kekuatan hanya dari Allah semata-mata. Masih ada? Cukup, sudah siang ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.